boleh melangkah memasuki tahun 2006, walaupun 2026, walaupun kita semua mungkin masuk tahun ini dengan keadaan yang sama, masih terikat dengan yang tahun lalu, bahkan mungkin masih ada luka yang dibawa dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang ingin saya ajak kita semua, bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mungkin janji Tuhan bagi kita adalah Dia akan menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan apapun, membiarkan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca renungan kita dari Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama atau lihat di monitor kalau bisa kelihatan dari belakang juga. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama karena ini cuma 2 ayat. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah dapat Alkitabnya, mari kita baca. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih diberkati Tuhan karena hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat GKN Rantau, bahkan sebagai simpatisan, mungkin saya percaya kita semua ini datang dari tempat yang berbeda, dari lokasi yang berbeda, dari pandangan budaya yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan bahkan dari pandangan hidup yang berbeda. Tadi Kak Ella bersaksi bagaimana dia bercerita, jangan pernah berhenti bermimpi. Dulu ada yang bilang gini, presiden, saya nggak tahu Presiden Soekarno atau presiden salah satu presiden Amerika kali pernah bilang gini, taruhlah mimpimu mengatasi bintang-bintang, gantungkan mimpimu di atas bintang-bintang. Bintang kita kurang tinggi, jadi tapi di atas bintang-bintang. Seandainya kamu jatuh dari bintang-bintangmu, itu paling tidak kamu jatuh di awan-awan, jadi masih tinggi juga gitu. Jadi memang bermimpi itu dikatakan, bermimpilah selagi nggak dilarang. Bermimpi itu selagi nggak ada undang-undang. Kemarin ada undang-undang baru juga yang baru diberikan. Nah, bermimpilah setinggi-tingginya selama itu tidak dilarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Tuhan hari ini menegaskan satu hal bagi kita, bahwa Tuhan tidak hanya ingin menyertai kita bertahan, tahun 2025 kita bisa bertahan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak hal yang kita alami, suka duka, naik, jatuh, bangun, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ingin mengatakan gini, Dia ingin memimpin kita tetap maju di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu kita, itu udah pasti. Tetapi Tuhan kita yang hidup ini, Dia ingin berkarya di dalam kehidupan kita. Makanya pertama-tama yang Tuhan katakan, ingatkan kepada kita di bacaan kita tadi adalah jangan pernah terikat oleh masa lalu. Karena janji Tuhan itu, Dia akan memberikan berkat selalu baru setiap pagi. Nah, kalau Bapak Ibu terikat dengan masa lalu, bagaimana berkat yang baru setiap pagi Tuhan kasih itu akan sampai ke kita, karena masih terhambat dengan masa lalu kita. Di bacaan kita ini di Yesaya 43 ayat 18 ini dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya gini Bapak Ibu, bukan berarti kita harus lupa dengan sejarah, bukan kita harus nggak boleh ingat hal-hal yang masa lalu, bukan. Tapi jangan sampai masa lalu itu menjadi rantai yang mengikat kita untuk nggak bisa maju ke depan. Menjadi rantai bagi kita untuk tidak bisa melihat bagaimana taman bunga yang sudah Tuhan siapkan untuk kita lalui. Kita menjadi terikat
karena tidak bisa lagi meraih apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di depan, karena kita masih dirantai oleh masa lalu. Bapak Ibu, firman ini bukan berarti kita terikat dari masa lalu, tapi kita jangan mengingat-ingat, tapi tetap maju. Berkat-berkat masa lalu boleh kita ingat. Kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu boleh kita ingat. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu bersama-sama dengan Tuhan boleh kita ingat, agar kita senantiasa bersyukur. Kemarin kita ingat Samuel, di mana dia melihat bagaimana Tuhan menolong, lalu dia mendirikan batu dan dia berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Kenapa Samuel mendirikan batu? Agar kita ingat Tuhan selalu menolong kita. Tapi jangan ingat yang jelek-jelek. Kegagalan Bapak Ibu di masa lalu gak usah diingat-ingat. Itu bagian dari perjalanan kita. Kekecewaan kita, disappoint dari orang lain, atau frustasi dari orang lain, sakit hati dari orang lain, gak usah diingat-ingat. Itu bagian dari pengalaman hidup dan pendewasaan kita. Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyakiti kita, itu tandanya kita harus belajar. Lebih belajar bisa sabar, lebih belajar bisa memaafkan. Mungkin masa lalu kita ditolak oleh banyak orang, ditolak oleh banyak perusahaan, ditolak oleh banyak bagian dan lain sebagainya. Jadikan itu motivasi kita untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan itu mengikat kita. Apalagi ketakutan. Bu Rita ya, takut orang nanti ngeremehin saya, takut nanti orang nggak nganggap saya dan lain. Tinggalin aja. Saya lebih berharga dari manusia lain di muka bumi ini. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, bagi GKN, jemaat GKN di sini yang kita beribadah sini, ada yang pernah mungkin dihina karena imannya. Ko Andi sering banget dibilang gila. Nah sekarang kalau ada yang ngomong gila, lapor, karena ada undang-undang gak boleh ngomong orang sembarangan bilang gila. Mungkin ada yang memilih diam aja, gak mau bersaksi. Bapak Ibu, kalau kita diam gak mau bersaksi, artinya kita setuju dengan tindakan iblis. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus belajar bersaksi, menyampaikan firman Tuhan. Tapi ingat, jangan jelek-jelekin agama orang, jangan menghasut orang untuk masuk Kristen. Nggak boleh, karena ada undang-undang sekarang melarang kita ngajak orang beragama. Undang-undangnya baru diresmikan kemarin, tanggal 2 mulai sah. Jadi Bapak Ibu, beritakan Injil itu beritakan kabar baik. Tapi jangan ajak orang masuk Kristen, karena kalau ngajak orang masuk Kristen, Bapak Ibu bisa dipenjara. Jadi ceritakan bahwa Yesus itu baik, dia mati di kayu salib untuk dosa manusia. Siapapun yang merasa sebagai manusia berdosa, datanglah kepada Yesus, maka akan menerima pengampunan. Kita nggak ngajak orang jadi Kristen. Kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu mau belajar, ayo belajar sama saya, nanti saya antar ke pendeta saya. Jangan bilang saya bawa ke gereja, nanti salah Bapak Ibu. Jangan bilang saya jadiin Kristen, tapi bilang belajar untuk mengenal siapa Tuhan. Jadi hati-hati menggunakan kata-kata Ibu Susan ya. Nanti gara-gara itu Bu Susan dibilang kristenisasi, masuk penjara 2 tahun hukumannya minimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ada yang merasa mungkin imannya harus disembunyikan lah, karena kita di lingkungan Muslim, jadi saya takut nanti saya diremehkan, gak dianggap. Jadi kita kadang-kadang mau berdoa aja takut gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, namun Tuhan berkata hari ini, masa lalu tidak boleh menjadi penjara bagi hidup kita. Masa lalu gak boleh menjadi penjara bagi hidup kita. Tahun baru adalah undangan Tuhan untuk melangkah dengan hati yang dilepaskan, bukan dengan hati yang terikat dengan masa lalu. Jadi jangan biarkan masa lalu kita mengikat kita. Jadi pertama-tama Tuhan ingin mengajak kita, jangan ingat-ingat lagi lah, udah. Bapak Ibu, masa lalu itu masa lalu, jangan dibawa. Karena berkat Tuhan di Yeremia dikatakan, Yeremia 3:23 itu selalu baru setiap hari. Tapi bagaimana Bapak Ibu mau dapat berkat yang baru setiap hari kalau yang lama-lama dibawa? Apalagi kegagalan, sakit hati, kekecewaan, apalagi apa-apalah itu yang membebani, melukai hati kita, kita masih bawa. Nah berkat-berkat baru yang disediakan Tuhan gak jadi kita terima. Bapak Ibu yang diberkati, mau terima berkat yang baru? Tinggalkan masa lalu kita. Oke? Payet kan
kita manusia, mana bisa lupa. Bener, Bapak Ibu nggak bisa lupa. Tapi maafkan, damai, lepaskan, udah biarin aja. Ada luka, iya masih ada luka. Orang ngecewain saya, kita kecewa, pasti. Tapi maafkan. Kalau ada ketemu sama orang yang mengecewakan kita, jangan dibalas, udah biar baik-baik saja. Baik sama orang nggak ada ruginya. Karena firman Tuhan, Paulus berkata bahwa selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah. Kita setiap hari punya kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukan saja. Bapak Ibu, yang kedua, Tuhan berkata begini, di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Hal-hal yang baru disediakan Tuhan bagi kita. Tapi kalau kita masih mengikatkan diri dengan masa lalu, kegagalan, sakit hati, kekecewaan, bagaimana hal yang baru yang disediakan Tuhan itu bisa kita terima? Nggak mungkin. Karena kita masih ke belakang, masih melihat. Padahal ini ada yang baru nih Tuhan siapin. Bapak Ibu, perhatikan kata yang digunakan di Yesaya 43 ayat 19 ini, dikatakan aku hendak. Tuhan nggak bilang insya Allah, Tuhan nggak bilang mungkin, Tuhan tidak bilang akan, Tuhan tidak bilang semoga, tapi Tuhan bilang aku hendak, I will. Tuhan mengatakan aku hendak membuat, I will. Aku hendak. Jadi Tuhan ingin melakukan itu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah tidak kehabisan cara untuk menolong kita. Dia tidak terjebak oleh cara-cara yang lama, tidak dibatasi oleh keadaan kita, karena Tuhan sering bekerja di cara-cara yang mungkin tidak mencolok. Dari cara-cara yang biasa, tetapi lewat kesetiaan hidup sehari-hari, maka Tuhan akan bekerja kepada kita. Pertama Bapak Ibu, hiduplah dengan jujur. Karena kejujuran itu akan mendatangkan banyak sekali kesempatan untuk diberkati. Tadi Pak Tobing bilang ini, ngomong yang baik saja, jujur aja gitu dalam perjalanan hidup ini. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi, kalau kita jadi orang yang rendah hati, itu diterima, disukai oleh semua orang. Mau orang yang lebih tinggi dari kita, lebih kaya dari kita, lebih pintar dari kita, lebih terkenal dari kita, maupun orang yang lebih mungkin di bawah kita, kalau kita mau rendah hati, kita diterima. Akibat dari diterima oleh semua kalangan, banyak kesempatan terbuka. Di dalam dunia kerja Bapak Ibu, di dalam dunia bisnis, ada istilah yang digunakan adalah power of connection. Koneksi itu, jaringan itu sangat bermanfaat sekali. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, belajar baik kepada semua orang. Mau orang yang tinggi dari kita, mau orang yang lebih rendah dari kita. Belajar baik saja. Gak ada ruginya baik sama orang. Kan Bapak Ibu gak harus buka dompet ya Pak Roy ya, nguras isi dompet. Baik sama orang itu gak ada ruginya. Karena itu membuka peluang yang sangat luar biasa. Terus yang kedua, ya, Tuhan bekerja dengan cara-cara orang yang mau bersabar di dalam menghadapi perbedaan. Setiap orang beda di sini. Putih berkatnya beda sama kakak Rebecca. Ya. Pak Tobing berkatnya beda sama Ko Andi misalnya. Semua orang berkatnya beda-beda, jadi jangan pernah iri sama berkat orang. Bulan lalu saya pernah bilang, karena berkatnya beda-beda, pergumulan orang juga beda-beda. Tapi Bapak Ibu pernah nggak peduli dengan pergumulan orang yang berbeda? Ada yang lebih berat dari kita, atau ada yang lebih ringan dari kita. Makanya jangan pernah iri dengan berkat orang. Terima perbedaan itu. Ya. Karena yang bikin berat hidup ini, ya Ria ya, itu kalau kita iri sama orang, itu berat banget. Kok dia lebih banyak duitnya ya? Kok dia rumahnya lebih bagus ya? Kok dia lebih gini ya? Itu berat hidup kita. Akhirnya nanti terjerat pinjol lagi ya. Karena kita membandingkan berkat kita dengan berkat orang. Bapak Ibu, seringkali Injil paling keras berbicara bukan lewat kata-kata tapi lewat pengalaman hidup. Oleh karena itu tahun 2026 mungkin
tidak membuat hidup kita lebih mudah. Karena Tuhan bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun. Padang gurun itu gambarannya emang gambaran indah atau enggak? Gersang, nggak ada kepastian, nggak ada arah. Kita nggak tahu kadang-kadang Bapak Ibu ke utara mana, ke selatan mana gitu. Kecuali jadi orang Majus bisa ngikutin bintang gitu. Padang gurun itu banyak binatang buas. Ada kalajengking, ada ular. Ular di padang gurun itu lebih berbisa ketimbang ular di sawah. Tapi Tuhan bilang, aku akan membuka jalan. Artinya gini Bapak Ibu, bukan berarti di 2026 ini kita akan jalan seperti lewat di jalan tol. Nggak ada masalah. Enggak. Pasti banyak masalah, pasti ada masalah, pasti mengalami persoalan dan lain sebagainya. Tapi janji Tuhan, Dia akan selalu membuka jalan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita masuk di tahun 2026 ini dengan lebih dewasa, dengan lebih percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang gini, bahwa pencobaan-pencobaan, pengalaman-pengalaman, kesulitan-kesulitan di dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Bapak Ibu, karena apa? Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak akan pernah tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan itu setia dan adil. Pada waktunya Dia akan memberikan jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki 2026 dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Di ayat Yesaya 4:3 bacaan kita ayat 19 tadi berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di padang gurun hal yang mustahil itu Tuhan masih buka jalan. Bahkan di padang belantara pun Tuhan masih ciptakan sungai-sungai. Sungai-sungai kan itu lambang berkat itu. Padang gurun melambangkan keterbatasan, kekeringan, ketidakpastian. Itulah gambaran hidup yang akan kita jalani. Tapi di situ ada jalan selalu yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, aku akan membuat jalan di sini justru dituntut hidup dalam iman. Bapak Ibu percaya aja, Tuhan pasti buka jalan. Nah, ini yang membuat hidup kita bahagia, ini yang membuat hidup kita penuh sukacita ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan untuk menolong kita. Tapi ingat, kadang-kadang jalan yang disediakan Tuhan, pertolongan yang diberikan Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak selalu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tidak selalu sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tapi cukup satu hal yang Bapak Ibu harus lakukan. Marilah setiap hari berjalan selangkah demi selangkah bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang bikin hidup kita bahagia, Bapak. Kenapa ini? Enggak dicolok tadi. Bukan, lepas kali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Di dalam Ibrani 13 kayak katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Tapi ayat sebelumnya Tuhan bilang jangan pernah menjadi hamba uang. Mari hidup kita fokus kepada anugerah dan kebaikan Tuhan. Jalani hari lepas hari, selangkah demi selangkah bersama-sama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Tapi kalau kita belajar cinta uang, ya hidupnya susah pasti. Berat aja. Ukuran hidupnya itu materi. Waduh, udah lebih berat lagi. Tapi biarlah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2026 ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi kuat. Karena janji Tuhan. Tahun lalu Dia sudah memberkati kita, amin. Ada nggak tahun lalu itu Bapak Ibu sakit karena nggak makan? Nggak makannya bukan karena puasa, tapi karena nggak punya duit beli makanan. Ada nggak? Kakak Ella ada nggak? Tahun lalu enggak ya? Pasti semua kita sepanjang tahun masih makan. Nambah lagi. Ada nggak sepanjang tahun 2026 Bapak Ibu nggak punya baju telanjang gitu? Tapi selalu saya lihat hari Minggu datang ke gereja pakai bajunya bagus-bagus gitu. Apalagi Meti, baju bagus-bagus terus tiap hari Minggu saya lihat.
Artinya Bapak Ibu, dari hal sepele yang kita mungkin anggap nggak berarti, tapi Tuhan menyertai loh, memberkati kita. Bapak Ibu mungkin sakit, tapi sepanjang tahun masih ada yang ngobatin, betul? Entah bagaimana cara kita nggak tahu. Saya tahun lalu bisa kecelakaan, puji Tuhan gitu, tapi masih diberkati dan masih ditolong Tuhan. Hari ini masih bisa diri gitu, walaupun belum bisa pakai sepatu yang keras karena masih sakit, coba-coba akhirnya masih pakai sepatu kain ya. Kemarin nyoba-nyoba maksa bawa mobil karena nganterin kakak Ella gitu, pulang kakinya ngilu gitu ya. Memang harus, Tuhan bilang harus sabar gitu kan, sabar ya, tetap sabar Bapak Ibu. Tetapi janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tahun lalu Dia tidak pernah meninggalkan kita, maka tahun depan pun Dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan pernah mau tahu Tuhan mau apa sih tahun depan, Tuhan mau apa sih tahun 2026. Bapak Ibu boleh bikin rencana, Bapak Ibu boleh mendaftarkan wishlist, ya kan, apa keinginan-keinginan sepanjang tahunnya boleh. Tapi jangan pernah itu menjadi patokan untuk itu harus terwujud. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita dalam satu hal, pertama adalah percayalah dan melangkah bersama-sama dengan Dia. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan Bapak Ibu, percaya saja Tuhan menyertai. Kesulitan pasti dialami, masalah pasti datang, pergumulan mungkin kita hadapi, tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti berjalan bersama-sama dengan kita. Itu janji Tuhan. Dan saya mengalami hal itu, kita semua mengalami hal itu. Gereja Rantau hari lepas hari Tuhan selalu pelihara. Bapak Ibu, di gereja ini kita bisa lihat bagaimana setiap kita jalan Tuhan menyertai. Walaupun mungkin kita nggak punya gedung kayak stadium gitu, kita nggak punya LED gitu, monitor LED, kita nggak punya sound system yang luar biasa, tapi Tuhan masih pelihara. Bapak Ibu masih ibadah di sini nyaman ya kan? Nggak kegerahan kan? Karena AC-nya masih hidup terus, masih diberkati Tuhan gitu. Bapak Ibu Saudara, hal kecil seperti itu aja harus kita lihat Tuhan masih pelihara. Tuhan masih pelihara. Di dunia ini Tuhan adalah tempat kita untuk datang berharap. Bapak Ibu jangan berharap sama orang lain.